Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu adalah membahas mengenai TPS. Langsung saja saya share screen. Sebentar, biar saya buka rekannya. Oke, baik. Materi hari ini kita cukup mudah, yaitu adalah membahas mengenai bangun datar. Ya, ini juga salah satu materi TPS yang sering keluar hampir di semua tes TPA maupun TPS sekarang itu selalu ada berkaitan dengan kuantitatifnya, berkaitan dengan bangun datar. Oke, jadi konsepnya adalah mereview dan saya agak cepat untuk mereviewnya. Jadi kita fokus ke pembahasan soal-soal saja. Nah, tujuan pembelajarannya itu ada dua, jadi kalian saya harapkan sudah bisa, jadi tinggal mereview lagi jenis-jenis daripada bangun datar. Lalu kemudian yang kedua adalah menghitung keliling dan luas bangun datar tersebut. Jadi fokusnya adalah bagaimana cara menghitung keliling dan luas daripada bangun datar. Oke, kita mulai dari bangun datar yang pertama, yaitu adalah segitiga. Nah, kalau dia garis-garis pada segitiga, ada garis tinggi, ada garis bagi. Ini sebagai pengantar saja. Kalau misalnya garis tinggi, maka itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga dan tegak lurus terhadap sisi yang berada di hadapannya. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah dia tegak lurus. Nah, kemudian untuk yang berikutnya ada garis bagi. Kalau dia garis bagi itu adalah garis yang ditarik daripada salah satu sudut pada segitiga dan dia membagi sudut tersebut sama besar. Jadi kata kuncinya adalah membagi sudut sama besar. Lalu kemudian ada garis berat. Kalau garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga dan membagi sisi di hadapannya sama panjang. Jadi kata kuncinya adalah membagi sisi di hadapannya sama panjang. Sedangkan garis sumbu itu adalah garis yang ditarik tidak harus dari sudut pada segitiga. Intinya adalah garis itu harus menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya dengan sama panjang dan juga tegak lurus. Gitu. Jadi DE, jadi ada titik baru, di situ ada titik D dan titik E, lalu kemudian dihubungkan di mana DE itu tegak lurus dengan AB dan AE sama panjangnya dengan EB. Maka DE dinamakan dengan namanya garis sumbu. Oke. Lalu untuk jenis-jenis segitiga di sini tentunya kalian sudah paham lah ya. Jadi segitiga itu dibedakan menjadi dua kelompok besar. Satu berdasarkan sudut, satu lagi berdasarkan sisi. Kalau dia berdasarkan sudut ada segitiga lancip, segitiga tumpul, segitiga siku-siku. Kalau lancip berarti semua sudutnya lancip. Kalau tumpul salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Siku-siku salah satu sudutnya besarnya 90 derajat atau siku-siku. Kalau dia berdasarkan panjang sisi berarti ada yang dua sama panjang. Kalau dia dua sama panjang berarti sama kaki. Kalau tiga-tiganya sama, sama sisi. Kalau tidak ada yang sama maka namanya adalah sembarang. Oke. Nah, sifat ini yang penting. Jadi kalau dia dikatakan bahwa jumlah ketiga sudut pada segitiga itu 180 dan yang kedua jumlah kedua sisinya selalu lebih besar daripada sisi-sisi yang lain. Jadi syarat terbentuk daripada segitiga, misalnya segitiganya adalah segitiga ini ya, A, B, C, di mana panjang sisinya adalah A kecil, B kecil, dan C kecil, maka di sini syarat untuk terbentuknya sebuah segitiga itu adalah A tambah B harus lebih besar daripada C. Oke. A tambah C juga harus lebih besar daripada B. Dan C ditambah dengan B harus lebih besar daripada A. Gitu. Jadi ketiga syarat ini tuh harus terpenuhi
untuk membentuk sebuah segitiga. Kalau salah satunya saja tidak terpenuhi, maka dia tidak terbentuk sebuah segitiga. Nah, kalau rumus yang penting itu di sini sih biasanya setengah kali alas kali tinggi. Jadi kalau misalnya segitiganya segitiga tumpul, juga sama saja. Yang mana alasnya? Ya, alasnya adalah yang di sini, lalu yang mana tingginya? Perpanjangan daripada alas, dan harus tegak lurus di sini, maka ini adalah merupakan tingginya. Berarti luasnya juga sama, setengah kali alas kali tinggi. Kalau keliling berarti jumlah daripada panjang semua sisi. Mau bangun datar apapun, keliling itu adalah jumlah panjang daripada semua sisi. Karena panjang dari semua sisinya adalah ABC, maka kelilingnya bisa ditulis sebagai A tambah B tambah C. Ya. Nah, untuk segitiga siku-siku ada sebuah teorema yang penting di sini yang tidak pernah lepas dari bangun datar maupun bangun ruang, yaitu adalah teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu mengatakan bahwa jumlah kuadrat dari panjang sisi tegak dan mendatar pada sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat dari hipotenusa, kuadrat daripada sisi miring. Ya. Nah, biasanya kalau misalnya di TPS tuh angka-angkanya ya munculnya itu-itu saja biasanya ya. Jadi kalau misalnya kalian ingat triple Pitagoras itu akan sangat membantu sekali. Triple Pitagoras ada 3, 4, 5 dan kelipatan-kelipatannya. Jadi kelipatannya contohnya berapa? 6, 8, 10 gitu. Oke, atau misalnya 9, 12, 15 dan seterusnya. Atau 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Nah, kalau misalnya kalian lebih sering untuk membahas soal, sering ketemu dengan angka-angka ini pasti akan semakin terbiasa. Gitu ya, konsepnya adalah pembiasaan saja kalau misalkan di TPS. Nah, ini sifat-sifat saja segitiga sama kaki. Ya, ingat sifatnya ya berarti dia memiliki sisi yang sama panjang, banyaknya berapa? 2. Dan juga 2 sudut yang sama besar. Di mana sudut sama besarnya? Di sini. Ya kan? Lalu kemudian satu sumbu simetri tegak, yaitu adalah CD. Satu simetri putar dan menempati bingkai dengan 2 cara. Oke. Lalu kemudian lagi kalau dia segitiga sama sisi, jadi kalau tips saya adalah kalau misalnya mau mengingat sifat, ya ingat aja gambarnya. Oke, maka dari situ bisa dibuat dengan kata-kata sendiri sebenarnya. Jadi ada kalau dia segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang, besar sudutnya karena tadi pada segitiga 180 dibagi 3 berarti 60 derajat, pasti semua sama. Lalu memiliki 3 sumbu simetri, menempati bingkainya dengan 6 cara. Ya, oke. Lalu kemudian nih kita ke segi 4. Segi 4 itu juga ada sebenarnya segi 4 yang beraturan dan segi 4 yang tidak beraturan. Biasanya yang dimunculkan adalah segi 4 yang beraturan. Segi 4 beraturan itu ada persegi panjang, trapesium, jajar genjang, bujur sangkar atau biasa disebut sebagai persegi. Kemudian ada belah ketupat dan layang-layang. Oke. Nah, kenapa di sini digabung? Karena di sini berkaitan dengan rumusnya. Kalau rumusnya luas, ya sama saja ya, setengah kali setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Gitu. Mau belah ketupat, mau layang-layang. Tapi ada perbedaan antara persegi, belah ketupat dengan layang-layang. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu adalah kalau dia persegi, maka diagonalnya sama panjang. Ya, AC itu pasti sama panjangnya dengan BD, itu persegi. Kalau misalnya belah ketupat, diagonalnya tidak sama panjang, tetapi membagi 2 sama panjang. Jadi ini dibaginya 2 sama panjang, ini juga dibagi menjadi 2 sama panjang. Kalau dia layang-layang, hanya satu diagonalnya yang membagi 2 sama panjang. Jadi hanya satu saja yang membagi 2 sama panjang. Ini misalnya ada ekor-ekornya ya, berarti di sini dia yang membagi 2 sama panjang. Oke, persamaannya apa? Persamaannya adalah seluruh diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Jadi ini tegak lurus, ini juga berpotongan secara tegak lurus. Bedanya dengan persegi panjang, kalau persegi panjang bedanya diagonalnya itu berpotongannya tidak tegak lurus, itu dia. Oke.
Kalau dia trapesium berarti sifatnya adalah dia dibentuk dari sepasang sisi sejajar. Ya kan? Nah, kalau misalkan trapesium itu ada dua, ada trapesium sama kaki seperti ini, ataupun dia trapesium siku-siku. Siku-siku dia. Tapi tetap dia pasti akan memiliki sepasang sisi yang sejajar. Nah, kalau jajar genjang, dua pasang sisi yang sejajar. Ini. Ya, itu adalah jajar genjang. Oke, kalau luasnya. Ayo, luas persegi panjang. Panjang kali lebar, ya kan? Kemudian kalau keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kalau persegi, luasnya sisi kali sisi. Kalau keliling 4 kali sisi. S tambah S tambah S tambah S, 4 kan? Kalau trapesium luasnya atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Kalau jajar genjang, alas kali tinggi. Bedanya dengan segitiga, kalau segitiga kali setengah, kalau jajar genjang enggak kali setengah. Belah ketupat atau layang-layang berarti luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2. Oke, ini ya. Nah, kemudian untuk lingkaran. Lingkaran berarti yang perlu kalian ingat bahwa keliling sama luas. Lalu kemudian ada di sini yang dinamakan dengan D, diameter, ya kan? Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, makanya keliling itu bisa juga disebut sebagai V kali D, ya. Atau 2 kali VR juga boleh. Kalau luasnya PR kuadrat. Nah, kalau yang dipelajari di SMP atau yang sering disebutkan V itu adalah 3,14 atau 22/7 itu adalah pendekatan saja. Karena nilai Pi itu sendiri adalah merupakan bilangan yang irasional. Bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk pecahan A per B. Ya, jadi pendekatan didekati dengan 22/7 atau 3,14. Tapi di beberapa soal tes itu pi ya dituliskan saja dengan pi, tidak diubah. Tapi kalau misalnya kalian ternyata melihat pi-nya diubah, ya silahkan diubah. Tergantung sama kriteria. Jadi kalau misalnya kelipatan 7 berarti V-nya 22/7 atau tidak kelipatan 7 3,14. Oke, gitu ya. Lalu kemudian kita ulang panjang busur sama juring. Kalau busur itu adalah ini yang melengkung, dia bagian daripada keliling. Maka untuk menentukan panjangnya adalah sudut pusat A per 360 dikali dengan keliling dari lingkaran. Kalau juring, karena dia adalah merupakan bagian daripada luas, berarti nanti sudut pusat per 360 dikalikan dengan luas lingkaran. Gitu ya. Itu adalah untuk mereview secara cepat saja membahas mengenai bangun datar. Nah, bangun datar yang lain ada segi 5 misalnya, segi 6 beraturan atau segi 8 beraturan ya. Tapi biasanya ini yang umum. Oke, kita langsung ke pembahasan soal. Kita lihat terdapat 3 buah persegi dengan sisi masing-masing 3, 4, 5. Luas daerah yang berwarna merah berapa? Jadi di sini 3, 4, 5 ya, pastilah ya, kecil, sedang, besar, ya kan? Nah, luas daerah yang berwarna merah. Jadi ya kita hitung aja luas yang di sini. Luas yang di sini pasti nilainya adalah 9 ya. Kemudian luas yang di sini itu nilainya adalah 16. Luas yang di sini itu nilainya adalah sama dengan 25. Jadi luas total nilainya adalah 9 ditambah 16 ditambah sama 25. Berarti luas totalnya berapa? 50, Sir. cm kuadrat, ya kan? Untuk mencari luas yang merah berarti kita harus membuang luas yang putih. Ya kan? Luas putih 1, luas putih 2. Jadi ada 2 nih. Ini sama ini kan? Oke, berarti nanti jadinya adalah kalau misalkan kita buat di situ berarti ini misalnya saya ubah menjadi ini adalah luas 1 nih. Nah, ini misalnya luas yang kedua. Berarti luas yang pertama atau luas 1 itu adalah setengah kali alas. Alasnya 3 tambah 4 tambah 5. Berarti 12 dikali sama tinggi. Tingginya adalah 3. Gitu ya. Berarti nilainya berapa di sini? 18. Gitu ya. 18, Sir. Nah, kemudian luas yang kedua itu nilainya adalah setengah dikali ini 5. Lalu kemudian tingginya juga 5, berarti 25 bagi 2, 12,5. Udah.
Oke, kan dapat luas yang merah berarti. Nah, untuk luas yang merah berarti nanti nilainya adalah luas merah. Ya, tinggal dikurangkan aja 50 dikurangkan sama 18 dikurangkan lagi dengan 12,5. Berapa ini? 50 kurang 18, 32. 32 kurang 12,5 berarti 19,5. 19,5, Sir. 19,5. Thank you. Sentimeter kuadrat. Dapat ya? Gitu caranya. Next. Nah, kalau untuk yang kedua gimana? Perbandingan luas arsiran dengan luas total. Nah, di sini nggak ada disajikan berapa panjang sisinya. Ya, karena di sini bisa alternatifnya adalah bagi aja menjadi bagian-bagian yang sama besar. Udah, kan sama dia. Jadi yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dibandingkan sama luas total. Luas total berarti kita 7, 8, 9 gitu ya. Berarti ada 9. Nah, berapa nilainya? Sama-sama dibagi dengan 3. Berarti 2:3. Selesai. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, nah kenapa dibuat ini? Karena prinsipnya sama. Di sini juga nggak ada panjang daripada sisinya, tapi kita bagi. Ya, kita bagi menjadi bagian-bagian yang sama. Lihat cara membaginya. Ya kan? Lalu kemudian ini mana lagi? Ini udah sama besar. Gitu. Ya kan? Nah, berapa luas arsiran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dibanding luas keseluruhan atau luas total 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. 16. Selesai. Ya, berarti gitu. Jadi selain daripada kalian harus ingat daripada perumusan-perumusan yang sebelumnya, tapi itu tidak mutlak kan gitu ya. Kadang beberapa soal itu yang dibutuhkan adalah kreativitas dalam menjawab soalnya. Next. Yang keempat. Nah, di samping ini adalah segi 6 beraturan dengan rusuk 6. Luas arsir dibanding dengan luas segi 6 itu berapa nilainya? Sama ya, prinsipnya adalah jangan dihitung secara spesifik berapa nilainya, tapi pakai logika. Ini segi 6, kalau misalnya saya bagi berdasarkan diagonal-diagonalnya, maka akan terbentuk ya kan? 6 buah segitiga sama sisi. Pasti ya? Oke. Nah, berarti nanti dari sini menjadi kalau misalnya saya buat lagi nih, saya ambil bagian ini 1 bagian, 2 bagian, dan 3 bagian. Maka 3 bagian ini pasti memiliki luas yang sama. Nah, luas yang sama dari mana saya taunya itu luasnya sama? Karena lihat, di sini kan tadi adalah segitiga. Ini juga segitiga. Digabung jadi 2. Ini segitiga, digabung jadi 2. Ini segitiga, digabung menjadi 2. Berarti dia merupakan sebuah jajar genjang yang sama luasnya. Nah, jajar genjang itu dibagi menjadi 2. Nah, lihat ya pembagiannya menjadi 2, sama besar. Berarti yang diarsir itu adalah merupakan satu bagian dari, nah udah kita bagilah 2. Ini ya berarti ya 3, 4, 5, 6. Jadi 1 banding luas segi 6-nya totalnya berarti 6. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, lanjut.
Nah, kalau yang nomor 5. Nomor 5 ini saya buat ke triknya ya. Triknya gimana nih? Kalau misalnya yang seperti ini bentuknya. Ya bisa saja kita bandingkan aja ini. Ini ke bawah. Jadi kayak 10 sama 15. 10 sama 15 sama-sama dibagi 5. Berarti jadinya adalah 2 sama 3 gitu ya. Maka ini pasti akan sama nih. Jadi kalau 3 berubah jadi 6. Maka 2 berubah jadi berapa perbandingannya? 4, Sir. 4. Gitu. Ya, atas bawah, kiri kanan bisa nggak? Ya bisa. Apakah sama? Harus sama, karena kalau nggak sama berarti ada sesuatu yang salah. Kiri kanan itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah misalnya nih, 15 sama 6. Sama-sama dibagi berapa? 3. 5 sama 2 gitu ya. Berarti 5 jadi 10. Maka 2 jadi 4. Tetap sama. Atau kalau mau pakai cara matematis bisa. Pakai cara matematis ini persegi panjang berarti saya bagi ini ke sini, misalnya ini A, di sini adalah B, di sini adalah C dan di sini adalah D. Ini cara matematisnya ya. Berarti 10. 10 itu adalah A kali C ya kan? Panjang kali lebar kan? 10. Lalu si 15 itu adalah A dikali sama D itu 15. Lalu si 6 itu adalah B dikali sama D ya kan? Berarti nilainya adalah 6. Nah yang ditanya X. X itu siapa? X itu adalah B dikali dengan C. Nah B kali C bisa diperoleh dengan cara B BD C AC. Tapi supaya menghasilkan BC maka AD-nya harus hilang. Maka dibagi dengan AD. Udah. Ya kan jadinya BC. Udah. Tapi dari sini BD udah ada nilainya. BD itu berapa? 6. AC berapa nilainya? 10. AD 15. Ya kan? Oke. Berarti nanti dari sini menjadi, ya ini berarti tinggal dihabis-habiskan saja, sama-sama dibagi dengan 5, berarti di sini 2, di sini 3. Sama-sama dibagi 3, berarti di sini 2 dan di sini 1. 2 kali 2 maka nilainya 4. Jadi mau pakai cara apapun bisa. Ya, gitu. Oke? Paham? Paham, Sir. Sir. Paham. Nah, ini juga, ini gimana caranya? Luas lingkaran kecil banding dengan luas lingkaran besar 1:3. Luas arsir dibandingkan dengan luas keseluruhan. Nah masalahnya adalah jari-jarinya nggak ada kan gitu ya. Gimana cara menentukan bagian yang diarsir dibandingkan dengan keseluruhan? Sama, ini juga pakai logika. Berarti saya mau cari dulu ini yang di sini nih. Nih area yang ini. Area yang ini itu berapa nilainya? Kalau yang kecil tadi adalah 1 bagian, yang besar secara keseluruhan luasnya itu adalah 3 bagian. Berarti untuk cari daerah yang ini misalnya area. Nah, pasti area itu luasnya itu adalah luas yang besar dikurangin sama luas yang kecil, ya kan? Luas yang besar itu adalah 3 bagian. 3P misalnya. Yang kecil 1 bagian, berarti 2 bagian. Jadi areanya luasnya berapa? 2 bagian. Nah, daerah yang diarsir itu adalah 2 bagian, ya kan? 2 bagian dari berapa nih? 8 bagian. Jadi 2 bagian dari 8 bagian area. Oke, 2 bagian dari 8 bagian area. Karena areanya dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Berarti nanti luas arsir dibanding sama luas total. Atau luas lingkaran besar gitu ya. Berarti nanti jadinya adalah 2/8 dari luas area. Luas area itu 2P. Per totalnya itu adalah 3P. P-nya habis. Ininya jadi 1/4 kali 2 berarti jadinya adalah 1/3. Berarti nilainya adalah 1/6. Maka jawabannya adalah 1/6.
Oke, next 7. Nah, AB 8, BC 6. Maka berapa interval keliling dari segitiga? Kalau keliling berarti itu artinya adalah jumlah dari seluruh panjang sisinya. Masalahnya ini belum tahu, saya misalkanlah ini X. Ya kan? Berarti ingat lagi syarat terbentuknya sebuah segitiga. Syaratnya itu yang pertama adalah 6 ditambah 8 harus lebih besar dari X. Ya kan? Syarat kedua, 6 ditambahin sama X harus lebih besar dari 8. Syarat ketiga, 8 ditambahin sama X harus lebih besar dari 6. Nah, syarat ini harus terpenuhi semuanya. Oke, untuk bagian yang ketiga tentunya itu sudah pasti, ya kan? Kenapa sudah pasti? Karena di sini 8 ditambah lagi dengan sesuatu yang lebih besar dari 0 pasti lebih besar daripada 6. Jadi di sini tidak perlu dibuat lagi. Yang perlu dibuat adalah yang ini dan ini. Apa buatnya? Jadi di sini adalah X lebih kecil dari berapa? 14, ya kan? 8 tambah 6. Kalau yang di sini berarti X lebih besar dari berapa? 2. 8 kurang 6. Maka dibuat kesimpulan bahwa nilai daripada AC itu bergerak antara 2 sampai dengan 14. Nah, karena AC-nya 2 sampai dengan 14, maka kelilingnya terletak di antara ya udah 8 tambah 6 tambah kemungkinan terkecil 2 dan kemungkinan yang terbesar. Maka kelilingnya itu akan terletak di antara 16 sampai dengan 28 ya. Maka jawabannya adalah yang C. Jadi ini syarat terbentuk daripada sebuah segitiga, syarat ketidaksamaan itu tadi. Nah, kalau yang nomor 8 silahkan deh kalian open mic. Apa jawabannya? Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui persegi besar sisinya 10, persegi kecil sisinya 6. Jadi di sini 10, di sini 6. Nih, yang sering bahas-bahas soal pasti sudah pernah ketemu dengan soal ini. Jika salah satu sudut persegi besar berada di pusat persegi yang kecil, maka luas arsirannya berapa? Nah, ya, luas arsirannya berapa? Dapat? Ya, ini silakan diputar-putar. 6 cm. 6. Oke. Thank you. Ada yang Karena lain? saya jadi seperempat itu biasa. Yang segitiga kecil. Gini logikanya ya. Kalau misalnya sebuah persegi di mana salah satu sudut pada persegi tersebut berada pada pusat sebuah lingkaran. Sir. Ya, ntar. Pada pusat sebuah lingkaran, maka ketika lingkaran tersebut diputar-putar, maka tetap bahwa bagian yang diarsir itu adalah seperempat dari lingkarannya. Karena ini berada di pusat persegi kecil, maka daerah yang diarsir seperempat dari mana? Persegi yang kecil. Ini kecil, Sir. Persegi kecil, Pak. Maka jawabannya yang mana? 9, Sir. 9. 9, Sir. 9, Sir. Iya, benar. Oh iya. 9 itu gitu aja logikanya. Jadi ambil analogi bentuk lain. Di mana bentuk ini akan mempengaruhi, oh ternyata ya tetap dia. Kalau misalnya syaratnya apa? Kalau berada di pusat. Oke.
1/4 dari ini 6 kali 6 ya. Berarti nilainya adalah 9. Oke, soal terakhir. Nah, 9. AD katanya adalah 1. Lalu AB akar 5 nih. Lalu luas layang-layangnya berapa? Nah, kalau misalkan luas layang-layang, kalau kita hanya berpacu pada rumus, layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ya kan? Sekarang masalahnya, apakah bisa atau cukupkah informasi ini untuk menentukan panjang diagonalnya? Enggak, Pak. Enggak, pasti ada yang tidak diketahui. Diagonal mana yang tidak bisa ditentukan? BD, Pak. Iya, BD. BD? BD bisa ditentukan atau tidak bisa ditentukan? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Yang Siku-siku, tidak Pak. bisa adalah AC. AC. Iya, benar. Kenapa? Nih, ada ini ya. Tapi walaupun dia bisa, tidak bisa pakai diagonal 1 kali diagonal 2/2. Kenapa? Karena AC-nya nggak tahu. Jadi, pakai cara lain. Cara lainnya gimana luas layang-layangnya? Ya, luas layang-layang kan dibagi menjadi 2 bagian kan. Ini adalah bagian pertama dan ini bagian yang kedua. Di mana bagian pertama dan bagian kedua itu sama besarnya. Karena di sini siku-siku berarti bagian pertama bentuknya segitiga siku-siku. Bagian yang kedua pun pasti sama, yaitu adalah segitiga siku-siku. Berarti luas daripada segitiga ABD itu nilainya adalah setengah kali alas kali tinggi. 1 kali tingginya adalah akar 5. Ya, jadi BD tidak perlu dikasih tahu. Nilainya berapa? Setengah akar 5. Berarti luas daripada layang udah tinggal kali 2 kan? 2 kali setengah akar 5. Maka nilainya adalah sama dengan akar 5. Gitu ya. Jadi kesimpulannya, untuk menjawab soal TPS, selain daripada kalian harus mengingat beberapa perumusan-perumusan penting, kadang-kadang perumusan-perumusan itu untuk menjawab soal TPS bisa jadi tidak dipergunakan. Tetapi yang dipergunakan adalah kreativitas kalian dalam menemukan jalan lain supaya diperoleh hasilnya. Tergantung dari apa yang dikasih tahu pada soal. Makanya kadang-kadang soal TPS itu dia menanyakan syarat cukup dan syarat perlu untuk menjawab soal tersebut. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Ya, thank you ya. Oke, semangat terus belajarnya. Udah berapa hari lagi ya? 96 hari. Kalau begitu boleh live, soalnya PPKN tidak ada pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.